Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di kesempatan pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang potensi ekonomi lingkungan, adanya di tema 3. Nah, sebelum kita memulai presentasi kali ini atau pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, langsung saja kita membahas tema 3, potensi ekonomi lingkungan, dari saya sendiri, Muhammad Irfan Maulana. Nah, di dalam tema 3 ini terdapat subbab-subbabnya. Yang pertama yaitu perubahan potensi sumber daya alam, yang kedua aktivitas kegiatan ekonomi, yang ketiga peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Yang pertama, perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam merupakan seluruh potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Nah, contohnya yaitu kalian bisa lihat gambar di atas sebelah kanan, yaitu ada animal research, ada court, ada forest research, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada sumber daya alam hutan. Nah, hutan berdasarkan iklim. Jenis hutan berdasarkan iklim sebagai berikut yang ada di bawah tabel ini, yaitu hutan hujan tropis. Nah, ciri-ciri pohonnya berdaun lebar, daunnya hijau sepanjang tahun, serta terdapat tumbuhan epifit lumut, palem, dan pohon panjat sejenis rotan. Hutan musim, ciri-cirinya yaitu terdapat pohon jati dan pohon kapuk. Hutan sabana, ciri-cirinya yaitu padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Yang terakhir yaitu hutan bakau. Nah, kalau ini tuh terdapat di sepanjang pantai dan menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Selanjutnya, hutan berdasarkan jenis pohon. Jenis hutan berdasarkan jenis pohon sebagai berikut. Nah, di sini ada hutan homogen dan heterogen. Nah, kalau hutan homogen itu hutan yang ditumbuhi satu jenis tumbuhan saja, misalnya hutan pinus. Nah, di dalam hutan homogen berarti hutan pinus semua, tidak ada pohon-pohon yang lain. Dan hutan jati semua. Hutan heterogen, hutan yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan, misalnya hutan tropis. Kemudian ada hutan berdasarkan fungsi. Jenis hutan berdasarkan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan lindung, yaitu berfungsi untuk menjaga cadangan air, mencegah banjir, dan melindungi tanah dari erosi. Nah, hutan suaka alam itu berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Kemudian yang terakhir ada hutan produksi, berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan industri, misalnya hutan pohon karet gitu. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam tambang. Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua ada batu bara, yang ketiga ada tembaga, yang keempat ada boksit, yang kelima ada emas dan perak, yang keenam ada timah, yang ketujuh ada besi, yang kedelapan ada barang tambang yang lain. Kalian bisa baca-baca di situ, sudah ada keterangannya, sudah ada apa yang dimaksudkan, ya. Nah, selanjutnya yaitu penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Nah, perubahan potensi sumber daya alam juga ada penyebabnya.
Nah, yang pertama yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek ekonomi. Yang kedua, perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek sosial budaya. Nah, yang ketiga, perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek pendidikan. Nah, jadi pendidikan juga dapat memberikan impact kepada perubahan potensi sumber daya alam. Yang kedua yaitu aktivitas kegiatan ekonomi. Aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia adalah makhluk sosial dan berbudaya. Sebagai makhluk sosial, nenek moyang kita tidak bisa lepas dari kegiatan berhubungan atau berkomunikasi dengan kelompok masyarakat lain. Nah, dengan kata lain, nenek moyang kita harus menjalin interaksi sosial dengan kelompok masyarakat lain untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Itu dia. Kemudian, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan, papan, dan lainnya. Nah, kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu pembuatan, distribusi yaitu menyalurkan, dan konsumsi adalah menggunakan. Nah, kegiatan ekonomi tersebut selalu berkaitan satu sama lain. Nah, kalau udah ada produksi, udah pasti dikonsumsi atau mungkin didistribusi. Nah, kalau sudah didistribusi, ya sudah pasti dikonsumsi dan diproduksi. Jadi saling berkaitan. Nah, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 macam, yaitu rumah tangga konsumen atau keluarga, atau bisa disebut dengan RTK, rumah tangga produsen atau perusahaan atau RTP, rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat luar negeri. Kemudian peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Nah, di sini ada permintaan dan penawaran. Apa sih permintaan dan penawaran itu? Kita bahas pengertiannya satu persatu. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat berharga. Nah, kalau penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada suatu waktu dalam berbagai tingkat harga. Nah, di subbab yang terakhir yaitu ada status, peran sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial yang sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut. Kemudian peran sosial. Peran sosial adalah aspek dinamis dari kedudukan, yaitu dari status. Jadi status sosial juga mempunyai aspek dinamis, yaitu peran. Karena ada status juga ada peran. Misalnya status dia sebagai status pekerjaan, misalnya kedokteran gitu. Nah, perannya yaitu menyembuhkan orang gitu. Nah, diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Kemudian yang terakhir, stratifikasi sosial, itu adalah penjenjangan masyarakat menjadi hubungan atasan, bawahan,
atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Baik, sekian, terima kasih presentasi saya pada tema 3 ini. Kurang lebihnya atau ada salah kata atau kurang dimengerti penjelasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.